Tadi saya sudah sebutkan, relasi saya sekarang sangat kuat. Menteri banyak kenal, dengan Pak Presiden bisa bicara langsung, dengan Panglima TNI dekat, Kapolri dekat, Jaksa Agung dekat. Jadi tolong, mari kita sama-sama bantu Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Irsun Arif dari Forum News Network. Menteri Desa Yandri Susanto kembali menjadi sorotan. Videonya ini mengkampanyekan Helmi Hasan, adik Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sebagai calon Gubernur Bengkulu, viral di media sosial. Selain karena diduga melakukan pelanggaran etik sebagai pejabat publik yang melakukan kampanye untuk seorang kepala daerah, video tersebut juga disorot karena Menteri Yandri Susanto ini membawa-bawa nama Presiden Prabowo dan para petinggi negara mulai dari Kapolri, Panglima TNI, dan juga Jaksa Agung. Peristiwa ini kemudian dikait-kaitkan dengan peristiwa sebelumnya ketika Menteri Yandri itu menggunakan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi, melakukan mobilisasi kepala desa dan rakyat yang pada waktu itu juga ada kaitannya dengan pilkada, yakni majunya sang istri sebagai kandidat pada pilkada di Serang, Banten. Saya menelusuri di media online maupun di media sosial, sejauh ini beritanya itu lebih banyak dimuat di media lokal Bengkulu. Buat Bengkulu ini, buat media di sana, wartawan di sana, ini peristiwa yang sangat menarik dan penting ini untuk disoroti. Beda dengan saat penggunaan kop surat Kementerian Desa ya, saat dia baru diangkat sebagai menteri. Itu kan viral di media sosial, bahkan juga di media-media nasional. Di media sosial saya menemukan potongan video Menteri Yandri yang disebut sedang berkampanye di Bengkulu, tapi tidak ada penjelasan kapan peristiwanya terjadi. Aktivis medsos John Sitorus mengunggahnya hari Senin siang, ini 11 November. Kemudian disertai dengan narasi, masih ingat Menteri Desa Yandri Susanto yang memakai kop surat Kementerian Desa untuk acara keluarganya setelah 1 hari jadi menteri. Baru-baru ini dia berkampanye di Bengkulu, mengendorse salah satu calon gubernur Bengkulu bernama Helmi Hasan yang berpasangan dengan Mian. Helmi Hasan adalah kakak kandung, disebutnya begitu ya. Sebenarnya yang tepat ini sebenarnya adik kandung ya, dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Yandri bahkan mengaku-ngaku dekat dengan Presiden, Panglima, Kapolri, menteri-menteri lainnya untuk meyakinkan rakyat Bengkulu. Yandri Susanto juga tidak malu-malu mengaku jika ingin berbalas budi, maksudnya membalas budi ya kali ini, kepada Helmi Hasan dan Zulkifli Hasan. Berkat mereka lah Yandri bisa jadi Menteri Desa saat ini. Ini sih transaksional namanya. Tapi mau gimana ya, Presiden dan Wakil Presidennya aja kampanye terbuka untuk memihak salah satu paslon. Hadeh. Tadi saya sudah sebutkan, relasi saya sekarang sangat kuat. Menteri banyak kenal, dengan Pak Presiden bisa bicara langsung, dengan Panglima TNI dekat, Kapolri dekat, Jaksa Agung dekat. Jadi tolong, mari kita sama-sama bantu Bengkulu untuk sejajar. Zulkifli Hasan. Nah, Bang Zulkifli Hasan itu kakak kandung dari Helmi Hasan. Helmi Hasan itu Ketua PAN Provinsi Bengkulu yang juga gigih mendorong kami menjadi menteri. Ya, jadi saya bisa begini karena kebaikan Partai Amanat Nasional melalui Bang Jul, termasuk dorongan Helmi Hasan, dan tentu yang diusulkan oleh PAN direstui oleh Pak Prabowo sebagai Presiden. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, ya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin, nggak ada itu. Memajukan Bengkulu dengan jaringan yang ada di saya sekarang, jangan sia-siakan Pak. Siap? Siap. Kurang Pak, siap? Siap. Ini kesempatan emas kita. Kalau selama ini kita ke Jakarta ditolak sama menteri.
Kalau kita melihat videonya tadi, kelihatannya ini pidato yang disebut sebagai kampanye itu tidak hanya di satu tempat, ya, tapi setidaknya di 2 tempat, ya. Tapi sayangnya ini tidak ada penjelasan dilakukan kapan dan di mana. Dan Sitorus rupanya ini karena dia juga mengambil video tersebut dari akun TikTok, ini Kita Menua Bersama. Bagaimana pemberitaan di media lokal? Ini rupanya sudah lebih awal ya, pada hari Ahad, ini tanggal 10 November 2024 ini dimuatnya ya. Misalnya saya baca di media Rakyat Bengkulu, ini judulnya beredar video Mendes Yandri kampanyekan Cagup, kemudian Bawaslu .2 kami telusuri. Ini beritanya tayang hari Ahad pada pukul 21:56. Jadi ini sudah malam ya, Ahad malam ya. Beritanya di Rakyat Bengkulu dimuat seperti ini. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto diduga mengkampanyekan salah satu pasangan calon Gubernur Bengkulu di sela-sela kunjungannya ke Provinsi Bengkulu. Sebagaimana diketahui, video yang berdurasi beberapa detik tersebut menunjukkan dugaan ajakan Yandri kepada masyarakat yang ditemui pada beberapa acara yang berbeda untuk mendukung paslon Gubernur Bengkulu nomor urut 1 Helmi Hasan. Sementara itu, upaya Rakyat Bengkulu untuk mengklarifikasi dugaan kampanye yang dilakukan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden RI Prabowo Subianto tersebut melalui Humas Kemendes RI belum membuahkan hasil. Lantaran hingga berita ini diterbitkan, pihak Humas Kemendes RI yang dimintai agar dapat menyambungkan konfirmasi Rakyat Bengkulu ke Yandri tidak membuahkan hasil. Maaf ya Mas, hal ini sedang saya koordinasikan dengan atasan saya, Humas Kementerian Desa dan PDT Firman. Kemudian saat RB mengkonfirmasi Rakyat Bengkulu maksudnya, video yang beredar kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Bengkulu, apakah boleh seorang menteri mengkampanyekan paslon pilkada? Koordinator Divisi Koordif Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto, mengatakan bahwa menteri tidak diperbolehkan mengkampanyekan paslon. Itu katanya seperti itu ya. Jadi ini Rakyat Bengkulu sudah mencoba melakukan konfirmasi, tapi karena belum ada jawaban dari Kementerian Desa dan beritanya kemudian diturunkan. Karena memang sudah malam ini, ini kaitannya mungkin dengan deadline dia yang harus tayang malam itu juga gitu. Nah, ada berita yang lain nih, saya baca di Bengkulu Interaktif News. Terbitannya sama, tanggal 10 November 2024, jadi hari Ahad. Kalau ini judulnya lebih netral. Kunker di Bengkulu, Menteri Desa Yandri endorse Cagup Helmi Hasan. Nah, ini rupanya untuk pas kunjungan kerja ya ini. Ini jadi masalah kalau berarti kunjungan kerja dipakai kampanye. Tim hukum paslon Gubernur nomor 2, yakni Rohidin Marsadan Meriani, menyatakan orasi atau pidato yang disampaikan Yandri dapat dikategorikan sebagai bentuk mempromosikan Helmi sebagai calon gubernur. Ini rupanya langsung dia mengkonfirmasi tim hukum lawan dari Helmi Mian ini. Sehingga merupakan tindakan kampanye. Harusnya jika kampanye, Yandri cuti sebagai pejabat negara dan izin cuti wajib disampaikan ke KPU. Jika itu tidak terpenuhi, maka dapat diduga Yandri telah melakukan kegiatan kampanye ilegal, kata tim hukum Romer, pasangan Romer ini, Jeki Haryanto. Jeki menyebut apa yang dilakukan Yandri terindikasi bertentangan dengan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jadi kalau kita baca dari koran-koran lokal itu memang ada ya video-video yang tadi itu beredar tadi, itu peristiwanya ada gitu ya. Ini bukan hoax gitu ya. Helmi Hasan, adik kandung Zulkifli Hasan, saat ini tengah maju mengincar jabatan sebagai Gubernur Bengkulu berpasangan dengan Mian. Helmi ini sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu selama 2 periode, 2013, 2018, kemudian 2018 sampai 2023. Ini dia memang merupakan figur yang sangat populer ini di Bengkulu. Menarik ini ya, karena Helmi Hasan ini kan kalau dari keluarga Zulkifli Hasan ini kan sebenarnya kan aslinya Lampung, tapi rupanya dia karena kuliahnya di Bengkulu, kemudian dia kemudian karir politiknya juga lebih banyak di Bengkulu. Jadilah dia tokoh di Bengkulu. Dan dia berpasangan dengan Mian, mantan Bupati Bengkulu Utara juga 2 periode. Ini menarik juga, Mian ini rupanya keturunan Jawa ya, karena dia besarnya di Sumatera Utara, berarti kalau Jawa disebutnya biasanya Jawa Delhi gitu ya di sana ya. Tapi sama juga, dia ini karirnya bagus sekali ya, dia pernah jadi Bupati juga 2 periode. Jadi sebenarnya ini sama-sama pasangan 2 orang kepala daerah gitu ya, dan sama-sama pernah menjabat sebagai 2 periode. Benarkah kasus ini pelanggaran hukum? Kalau kita kaitkan ini, tentu kita pasti media, bahkan media sosial juga mengkaitkannya dengan kasus hebohnya
Presiden Prabowo Subianto yang mengendorse ya, pasangan Lutfi dan Tat Yassin di Pilkada Jawa Tengah. Videonya kan sedang viral beredar. Dan tadi Bawaslu di Bawaslu Bengkulu sedang mendalami. Nah, kasus Prabowo ini seperti dikatakan oleh Ketua Bawaslu, Bawaslu RI itu juga tengah didalami oleh mereka. Jadi Bawaslu belum menyimpulkan apakah itu pelanggaran atau bukan. Tapi Bagja ini saya baca di Kompas misalnya dia menyatakan kalau merujuk pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada diatur bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ini persis seperti yang dikutip oleh Bawaslu di Bengkulu tadi ya. Nah, kemudian dalam pasal 188 Undang-Undang Pilkada diatur bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit 600.000 atau paling banyak 6 juta. Nah, bagaimana nanti hasil pendalaman dari Bawaslu? Ya, mari kita tunggu. Tapi kasus Yandri ini kalau boleh kita sebutnya sebagai kasus ya, ini bukan yang pertama ya. Tadi sudah disinggung juga bahwa bahkan ini sehari setelah dilantik Yandri itu sudah menerbitkan surat undangan yang menggunakan pakai kop surat Kemendes. Dan pada waktu itu Yandri menyatakan bahwa itu bukan menyalahgunakan kepentingan dinas karena itu acaranya kata dia acara pribadi. Tapi pada waktu itu kan Yandri kemudian minta maaf ya, dia dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Dalam kasus Bengkulu dia memang tidak mengulang ya karena dia tidak menggunakan kop surat mengundang ya. Tapi tadi disebutkan dia melakukan kunker dan kemudian dia berkampanye. Seperti saya sebutkan yang di Banten lebih heboh. Barangkali ini karena dekat dengan Jakarta. Kalau kasus Bengkulu ini sejauh ini kok saya googling belum ada yang memberitakan ya. Apakah ini dianggap tidak seseru kasus yang terjadi di Banten kemarin ya. Kalau di Banten itu pada waktu itu dia akan mengundang kepala-kepala desa di Serang itu untuk hadir di pesantren katanya dalam rangka memperingati atau hari wafatnya ibunda dari Pak Menteri Yandri itu. Tetapi waktu itu Yandri menyatakan bahwa ini nggak ada kaitannya dengan Kementerian Desa walaupun kalau kita lihat di backdrop yang digunakan itu kan ada tulisan Kementerian Desa dan kemudian ada foto Yandri yang sangat besar dan istrinya juga sangat besar mengapit foto ibunya yang lebih kecil di bagian atas dan ini dikait-kaitkan karena istrinya Yandri itu maju juga menjadi kandidat pada pilkada di Serang, Banten. Makanya itu disebut memanfaatkan posisinya untuk mengendorse istrinya juga begitu ya. Nah, waktu itu menimbulkan kehebohan ya. Bahkan orang seperti Pak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, waktu itu menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Yandri ini, oleh Menteri Yandri sebagai pelanggaran etika seorang pejabat negara. Nah, kalau nanti yang di Bengkulu ini juga pelanggaran, artinya katakanlah bukan pelanggaran hukum, tapi pelanggaran etika, berarti ini adalah pelanggaran yang kedua. Ini kalau kita mengambil analogi di sepak bola ya, kalau pelanggaran pertama itu kan biasanya kartu kuning, kemudian dapat kartu kuning kedua, ya ini langsung kartu merah. Tapi itu di sepak bola. Kita tidak tahu di dalam politik Indonesia seperti apa, apalagi kan sekarang ini kita sedang dihebohkan oleh hal yang mirip gitu, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang mengendorse pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yassin di Pilkada Jawa Tengah. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.